Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfi Andrikoto. Sebelum masuk, mari kita renungkan sebuah peristiwa. Tahu nggak kenapa orang-orang pada tawuran atau berantem, saling ciduk, saling pukul, bermusuh? Kenapa? Tentu ada sesuatu yang tidak terembukan. Ada sesuatu yang tidak disepakati. Kita nanti akan belajar bagaimana caranya kita bersepakat dengan orang agar kita bisa bernegosiasi. Materi kita adalah negosiasi. Sebelum kita masuk materi, mari kita lihat. Saya punya tanaman, itu ada naga yang sudah matang. Tuh. Nah dia. Tuh, sudah matang ya. Itu naga yang sudah matang tuh. Dan ada juga naga yang sedang hijau. Tuh. Kemarin saya panen ada 2 itu. Terus ada juga naga tuh yang kuning itu. Dan ada juga yang sudah membusuk. Ini ada putik. Begitulah kehidupan manusia. Begitulah kehidupan manusia. Ada yang sudah matang, ada yang masih hijau, ada yang masih putik. Putik tetapi sudah gugur. Kita juga begitu. Ada nggak yang menjamin kita sampai tua dan menghasilkan? Atau kita gugur di tengah jalan? Mari kita renungkan. Semoga refleksi diri ini membuat kita menjadi lebih arif dalam bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah negosiasi. Dalam negosiasi ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu nih, dari ya, ada 4 ya. Nah, sekarang yang pertama, pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Pengajuan ini pun ada 3 yang harus kita detailkan, yaitu pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, dan penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Mari kita lihat. Untuk pengertian, saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Silahkan dibaca, perhatikan ya. Negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Bukan sendiri ya, bersama. Berarti apa? Lebih daripada 2 atau lebih. Antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Itu dari pengertiannya. Sekarang mari kita lihat negosiasi dapat dibedakan menurut situasi. Kalau dalam situasi cuma 2, formal dan informal. Formal itu ya resmi, biasanya dari instansi ke instansi. Informal itu setengah resmi, bisa saja kepada orang yang tidak formal, pada perorangan. Berikut, negosiasi untung rugi. Nah, dalam untung rugi ada 4 hal, yaitu kolaborasi, bekerja sama dengan musuh atau dengan orang yang bersaing dengan kita. Yang kedua, dominasi. Kita bekerja sama juga, tetapi dengan orang yang mendominasi sesuatu. Ada yang di atas, ada yang resesifnya, atau yang di bawahnya. Nah, yang ketiga adalah negosiasi akomodasi. Nah, akomodasi itu yang keberpihakan, ide, atau sesuatu lain halnya. Jadi kita yang mewadahi. Dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Daripada terjadi konflik, negosiasi. Itu bisa saja terjadi beberapa hal. Bisa saja kepada musuh kita bisa jadi sahabat untuk menghindari konflik. Gitu ya. Ciri-ciri teks negosiasi ada 4. Yang pertama adalah
adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi partisipan ini pasti mempunyai kepentingan masing-masing. Bohong kalau tidak punya kepentingan. Kalau ada yang bilang begitu, itu pencitraan. Yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kalau sama berarti sudah sepakat. Ini yang berbeda itu kita sepakati bagaimana cara mencari titik temunya. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Diajukan, ditawar, ya. Dan yang terakhir adalah adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jadi, ya hasilnya pasti tidak sesuai dengan harapan yang pertama. Pasti pihak-pihak yang berunding sudah sepakat, sudah memahami, sudah tahu untung ruginya. Cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Mari kita lihat keterampilan berbicara. Nah, dalam keterampilan berbicara ada faktor internal dan faktor eksternal. Seseorang kalau sudah terampil berbicara, dia sudah diuntungkan karena itu faktor internalnya sudah kuat. Tapi ada juga yang faktor eksternal ditunjang dari luar, fasilitas, pembiayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbicara efektif. Berbicara efektif ini pertama sekali mengawali dengan pembicaraan yang pas, tepat sesuai dengan apa yang akan dirancang dalam kesepakatan. Yang kedua, langsung pada teks atau kepada isi pembicaraan. Jadi tidak bertele-tele, tidak banyak mukadimah, tembak langsung ya. Nah, terus yang ketiga adalah negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Jadi tidak melulu kita, tapi juga berikan kesempatan kepada negosiator untuk menyampaikan, oh apa, kira-kira apa. Nah, itu kita juga pelajari sewaktu penyampaian itu, sambil memperkirakan apakah kesepakatan itu pas atau tidak. Yang ketiga, prasyarat organis. Apa itu? Yaitu pengaturan nafas. Nah, ini berhubungan dengan organ tubuh. Pertama sekali, pernafasan ya. Lihat pengaturan nafas. Jangan buru-buru seperti orang dikejar anjing, atau juga jangan seperti orang lemas kekurangan oksigen. Atur nafas ketika kita berbicara, nafas kita itu normal nafasnya. Yang kedua adalah pengaturan suara. Suara itu berhubungan dengan tinggi rendah, cepat lambat, dan penekanan aksentuasi ya. Itu. Yang ketiga, pengaturan tubuh. Nah, bahasa tubuh ini kalau terlalu banyak gerakan juga tidak bagus. Diam kaku juga tidak menarik. Jadi, aturlah bagaimana kita membahasakan organ tubuh ini, organis ini menjadi lebih menarik, bervariasi. Biasanya begitu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah prasyarat bahasa. Apa itu? Dinamika bicara. Ada orang bicara dari awal sampai akhir datar saja. Ada yang bersemangat atau tinggi terus. Kita membutuhkan dinamika bicara. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lembut, tenang, atau butuh untuk berpikir. Kadang-kadang juga perlu kecepatan. Begitu ya. Itu dia dinamis. Kapan perlu ada diamnya. Terus ritme suara. Nah, ritme suara juga berhubungan dengan dinamis ketika kita menyampaikan persuasi. Ya nggak mungkin kita membujuk dengan nada yang tinggi. Tentu kita akan berikan ritme suara yang persuasif. Yang terakhir adalah diksi, pilihan kata. Pilihan kata ini menentukan kualitas negosiasi kita. Pilihlah bahasa yang membuat kedua-duanya itu diuntungkan. Semangat untuk sepakat. Yang B, penjelasan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Ini ada 7. Yang pertama adalah pola penyajian teks negosiasi. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang ketiga, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Yang keempat, aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator. Yang kelima, cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi. Yang keenam, cara bersikap santun dalam negosiasi. Terakhir, cara menyampaikan pujian dalam negosiasi. Jadi tidak sekedar memuji ya. Nah, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi.
Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana. Negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat suasana menjadi santai, tidak tegang. Jadi orang tidak memandang musuh kepada kita atau tidak curiga. Yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. Jadi ada kontak matanya, jangan terlalu nunduk atau melawan buana matanya. Kita memahami dari sisi mata. Yang ketiga, berbicara dengan santun. Santun ini orang timur jangan diajari sebetulnya, karena orang timur itu santun-santun. Yang keempat, menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. Nah, ketika kita akan beralih topik, ada triknya itu. Gunakanlah konjungsi atau kata penghubung yang tepat. Jangan membuat orang lain menjadi tersinggung atau lawan bicara kita menjadi tersinggung. Yang kelima, mengambil kesimpulan secara tepat. Jangan dibiarkan perkembangan yang ada itu ya mengalir tanpa diambil kesimpulan. Harus ada kesimpulan yang tepat. Lanjut ya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator seperti kita dan lawan kita. Apa itu? Penampilan ya, berpenampilanlah ya rapi, necis, sopan, layak, dan sikapnya santun tadi ya, hormat, menyenangkan, membuat orang terinspirasi. Ya, itu udah bagus itu. Dan yang ketiga adalah cara berbicara. Orang pasti akan senang kalau cara berbicara kita itu menghargai. Coba perhatikan, orang kalau menghargai kita, kita akan semangat untuk berbicara. Bahkan semangat untuk memberikan sesuatu kepada dia. Aspek yang keempat adalah wawasan. Ketika kita tidak punya wawasan, udah garing gitu. Tapi kalau kita punya wawasan, dialihkan pembicaraan kepada manapun, kita bisa nyambung dan kita bisa memberikan apresiasi yang pas. Nah, itu akan memperkuat negosiasi. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa kita tidak boleh meninggi, tidak boleh juga terlalu merendahkan diri. Kita cari yang sepadan. Namanya juga negosiasi ya. Jadi dia harus sepadan. Langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Ada 8, banyak ya. Nggak apa-apa ya, nanti silahkan dikembangkan. Yang pertama, pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Berarti kita harus mempersiapkan diri sematang mungkin. Kapan perlu ada catatan-catatan ya. Yang kedua, pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Jadi jangan melebar melenceng kemana-mana. Jadi fokus ke apa? Kita akan menegosiasikan bagaimana untuk mendapatkan lahan. Nah, fokus pada lahan itu. Jangan kalau dialihkan kepada yang lain, kita terpengaruh, wah, alamat tidak bakal terjadi kesepakatan. Yang ketiga, pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Tidak perlu kita mempergunakan bahasa yang tinggi tapi tidak nyambung, ke barat-baratan, istilahnya luar biasa tapi tidak nyambung kepada apa yang akan dinegosiasikan. Jadi cukup dengan bahasa yang tepat dan sederhana. Justru karena itu orang bakal tertarik kepada negosiasi kita. Yang keempat, pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif, mudah dipahami. Di komunikatif, jadi komunikasi itu lancar, nyambung. Kalau dia ada pembicaraan dari awal sudah membahas sesuatu, kaitkan lagi agar komunikatif. Jangan cari ya hal yang baru lagi yang tidak berkaitan dengan yang pertama. Yang kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Jadi logis, objektif, jadi di tengah-tengah. Kita tidak memihak kepada hal yang merugikan kita. Dan yang keenam adalah pendapat dan komentar menggunakan bahasa santai agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, santun tidak menyinggung. 7. Pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Ketika kita membahas sesuatu, tidak bisa membuktikan, tidak ada faktanya. Oh, ini tukang ngibul nih. Negosiasi akan kacau. Jadi, buatlah fakta. Dan yang terakhir adalah
menghindari tuturan yang mengandung ejekan. Kita tidak boleh mengejek, walaupun itu ada dalam otak kita. Nah, terus baik langsung maupun tidak langsung, tidak perlu ada ejekan, walaupun pantas diejek. Sekarang kita lihat kesantunan dalam bernegosiasi. Santun itu seperti apa? Ini, lihat. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. Pertama adalah sabar, jangan terburu-buru. Sifat terburu-buru hanya akan merugikan kita sendiri. Nah, jadi kesabaran diuji. Yang kedua, tidak memperlihatkan rasa jemu. Kita tetap semangat. Walaupun sebetulnya sudah jenuh. Yang ketiga, tidak bicara terus-menerus. Ya, kalau kita bicara terus-menerus, orang dengar juga bosan ya. Beri kesempatan juga orang untuk memberikan respon. Jadi kita membaca, oh aneh apa lagi nih. Jadi harus bisa melihat situasi. Yang keempat, tidak membicarakan diri sendiri. Kalau memberikan contoh, ini baju saya bagus, ini jangan baju kita, tapi punya orang lain. Usahakan contoh itu dari orang lain. Karena kita bukan mempromosikan diri sekarang. Kita mencari daya tarik orang lain untuk sepakat. Yang keenam, tidak menggunakan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah malah jadi sebagai batu sandungan. Apakah tidak bagus bahasa daerah? Bagus, tapi tidak tepat. Nah, ini pola berpikir ya, yang sudah nasional. Yang ketujuh, fokus terhadap topik penting. Jadi topik pentingnya harus kita garis bawahi, benang merahnya muncul di situ. Nah, fokus pada itu. Yang kedelapan, tidak merasa paling benar. Kita berhak mempertahankan kebenaran kita, tapi tidak merasa paling benar. Agar apa? Agar memunculkan sifat simpati kepada kita. Kalau orang sudah simpati, ya dia mulai mau memperhatikan kebutuhan negosiasi. Berikutnya, langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Ini ada triknya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang senang dipuji, siapapun itu. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan, kata yang santun, disertai dengan alasan memuji. Jadi, jangan sekedar memuji, tetapi tidak ada alasannya. Jadi, kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji. Akan tetapi, terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Gino juga kan, harus pandai-pandai memilih. Jangan muji-muji, ini penjilat ini katanya. Yang berikutnya adalah faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada 4. Yang pertama adalah kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kita mempersiapkan diri kita untuk bersedia kompromi. Jangan dia harus sama dengan apa yang saya inginkan. Itu namanya tidak siap. Yang kedua adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Dua-duanya untung. Win-win solution. Tuh dua-duanya untung. Jadi jangan membagi besar kepada kita, orang lain jadi kecil. Pasti ada sesuatu yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi harus bisa mempengaruhi pihak lain. Ketika ada yang protes, iya ya kan sudah sepakat. Berarti itu berhasil. Tapi ketika sudah selesai kesepakatan orang di luar, kenapa begini ya? Nah, itu berarti tidak bisa mempengaruhi dengan baik. Itu hindari. Yang terakhir, yang keempat adalah alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi, alasan-alasannya pun masuk akal. Gitu. Pola penyajian teks negosiasi. Ada 2, lisan dan tertulis. Yang lisan seperti apa? Nah, negosiasi lisan adalah negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan. Negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. Yang kedua, negosiasi tulis. Negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam
ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulisan berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Nah, untuk ragam ini kita bisa diuntungkan. Kenapa? Kita bisa ngeditnya, kita mempersiapkannya, kita bisa diberi masukan oleh yang lain. Karena kalau yang lisan kan langsung kan, secara lisan bagaimana itu langkah-langkah itu harus kita rancang dari awal dengan baik. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Seperti apa strukturnya? Yang ini lihat. Yang pertama, struktur teks negosiasi. Yang kedua, unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Yang ketiga, pasangan tuturan dalam negosiasi. Dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Mari kita lihat ya. Struktur teks negosiasi. Yang pertama sekali orientasi. Nah, pada bagian orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. Jadi di orientasi ada salam perkenalan, kenalkan diri Anda, dan sapa dengan baik. Yang kedua, pengajuan. Nah, dalam tahap ini negosiator menyampaikan maksud dan tujuan bernegosiasi. Yang ketiga, penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi ada proses tawar-menawar. Ada berapa kali ya sampai kepada kesepakatan itu muncul untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, persetujuan. Nah, dalam persetujuan ini, proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua belah pihak atau kedua negosiator. Sudah ada kata sepakat dan disetujui. Penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Unsur-unsur dalam teks negosiasi apa saja itu? Berupa surat penawaran. Nah, dalam surat penawaran ini ada beberapa hal yang harus kita lengkapi. Mulai dari kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan. Itu yang harus ada dalam surat penawaran. Pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua menjawab salam. Maksudnya yang pertama mengucapkan salam, lalu membalas salam. Yang kedua bertanya, lalu menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga meminta tolong, terus memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat meminta, terus menerima atau menolak permintaan itu. Yang kelima, menawarkan, terus menerima atau menolak tawaran itu. Dan yang terakhir, mewujudkan, menerima atau menolak usulan. Inilah pasangan teks dalam negosiasi. Apakah harus sesuai dengan yang direncanakan? Tidak, tapi kita berusaha. Ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Apa saja itu? Yaitu menggunakan kalimat persuasif, membujuk, merayu, mengajak, menghimbau, tidak ada melarang, tidak ada memarahi atau mengkomandoi. Oke, yang kedua menggunakan kalimat deklaratif. Nah, jadi kalimatnya harus deklaratif. Ya, silahkanlah cari bahasa-bahasa yang deklaratif sehingga orang tertarik dan mau bersepakat. Yang ketiga menggunakan bahasa yang santun. Nah, santun ya. Kamu benar, kalau tidak santun, belum tentu orang akan setuju. Yang keempat, menggunakan pronomina, kata pengganti orang yang tepat. Lu gua nggak berlaku, nggak sopan. Terus menggunakan kalimat langsung, jadi kalimat yang diucapkan langsung. Kenapa? Karena itu akan tegas dan langsung berurusan dengan apa yang kita sepakati. Yang berikutnya menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Kalau kita sepakat, apa yang disepakati? Kalau kita menolak, seperti apa penolakannya? Jadi beri penjelasan. Kalau menolak seperti apa? Sepakat apa yang disepakati? Yang terakhir adalah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Jadi
kita menyetujui, ya ada kalimat pembandingnya. Kita nggak menyetujui, juga ada pembandingnya. Demikianlah pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Nanti untuk penugasan menyusul di media yang lain ya. Jumpa lagi, semoga menikmati pembelajaran ini. Dadah.